Alhamdulillah, dengan izin darinya Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pertemuan kita di hari ini dalam membahas atau mempelajari kitab Syarhu Salasatil Usul. Sekarang halaman yang ke-95, membahas iman kepada para rasul, rukun iman yang keempat, yaitu warusulihi, dan beriman kepada rasul-rasulnya. Diterangkan dalam syarahnya oleh Syekh Muhammad Al-Utsaimin, ghafarallahu lahu wali walidayhi walil muslimina rahimahullahu taala. Ar-rusulu, kata ar-rusulu adalah jam'u rasulin, bentuk jamak dari rasul. Diperhatikan, kalau jamak itu rusul. Kalau mufradnya rasul, ya, ini ada wawunya. Kata rasul bimakna mursalin. Rasul itu bermakna isim maf'ul, mursalin. Kata mursalin bermakna mab'usun ay mab'usun bi iblagi syai'in, yang diutus membawa, menyampaikan sesuatu. Itu makna rasul secara bahasa. Wal muraduhuna, dan yang dimaksudkan di sini, yaitu rasul dalam hal rukun iman yang keempat. Rasul yaitu man uhiya ilaihi minal basyari bi syar'in wa umira bitablighihi. Rasul yaitu man yang diberikan wahyu dari kalangan manusia, bukan malaikat, karena kita adalah bab iman kepada rasul, ini rasul yang dari manusia. Jadi yang diberikan wahyu, jadi orang yang diberikan wahyu berupa syariat, berupa suatu syariat. Sini wawunya wawu atof, atofnya ke uhiya. Jadi wa umira, jangan ke syar'in, atofnya jangan bi syar'in wa amrin. Nah, ini salah atof, ya, salah ikut. Yang betul adalah wawunya wawu atof, mengatofkan ke uhiya. Jadi wa umira, man uhiya wa umira, gitu. Man uhiya wa umira, itu orang yang diberikan wahyu berupa suatu syariat dan dia diperintahkan menyampaikannya. Ya, ini rasul. Wa awalur rusuli Nuhun. Awalnya para rasul adalah Nuh. Ini mubtada khobar. Wa akhiruhum Muhammadun, dan akhirnya para rasul adalah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ini juga mubtada khobar. Sekarang dalil yang menerangkan bahwasanya awalur rusuli Nuh wa akhiruhum Muhammad. Dimulai dari awalur rusuli Nuh. Dalilnya qala Allahu taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Di sini beliau bawakan satu ayat dan satu hadis yang menerangkan awalur rusuli Nuh alaihissalam. Adapun ayatnya yaitu surat An-Nisa 163. An-Nisa 163. Itu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih. Sesungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu, wahai Muhammad, sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang sesudahnya. Di Nuh
dan nabi-nabi yang sesudahnya. Menunjukkan Nuh adalah yang pertama. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, itu surat An-Nisa 163. Dalil dari Al-Qur'an. Adapun dari hadis, dalil yang menunjukkan awalur rusuli Nuh yang dinukil di sini yaitu sabda Nabi wa fi sahihil Bukhari, dan diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari an Anas bin Malikin, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, fi hadis syafa'ah, tentang hadis yang panjang yang menerangkan tentang syafaat. Di sana disebutkan anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan atau dzakara menyebutkan anan nasa ya'tuna ila Adam, bahwasanya para manusia di waktu padang mahsyar, di waktu itu dikumpulkan di sana di yaumul qiyamah, mereka ya'tuna ila Adam, mereka mendatangi Adam, liyasfa'alahum, dengan tujuan agar supaya Adam alaihissalam memberikan syafaat untuk mereka. Fayaqtadir, iqtadara yaqtadiru, fayaqtadir, lalu beliau berudur, fayaqtadiru ilaihim, berudur kepada mereka, wa yaqul, sambil memberikan arahan dengan perkataan beliau, itu Nuhan, datanglah, mintalah syafaat kepada Nuh, awwala rasulin ba'asahullah, Nuhan, kata Nabi Adam, Nuh awalnya rasul yang Allah utus. Lalu beliau menyebutkan kesempurnaan hadisnya, atau lanjutnya hadis sampai selesai. Hadis akhrajahu Al-Bukhari, Kitabut Tauhid, bab kalamullahi ma'al anbiya'i yaumal qiyamah, dan juga dalam Sahih Muslim, gitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Itu tentang awalnya Rasul ya, secara jelas. Itu jelas, jadi ini hak benar adanya bahwasanya awalur Rasul adalah Nuh alaihi salam. Kemudian juga benar adanya bahwasanya akhiruhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalilnya yang menunjukkan hal itu dari Al-Qur'an, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wa qala Allahu ta'ala fi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam menerangkan hakikat bahwa akhirnya Rasul adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-40. Ya, Al-Ahzab ayat ke-40. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak seorang laki-laki di antara kalian, akan tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup nabi-nabi. Ini jelas sekali, beliau adalah nabi yang terakhir, maka otomatis juga rasul yang terakhir. Ini dalil yang tegas dan jelas menunjukkan bahwasanya akhirur rusuli Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, setelah menjelaskan awal Rasul dan akhir Rasul, sekarang yang di pertengahan, yang ada di antara Rasul yang pertama dan Rasul yang terakhir. Beliau jelaskan antara Rasul yang pertama dan terakhir itu dengan perkataannya, walam takhlu ummatun
min rasulin yab'asuhullahu ta'ala bi syari'atin mustaqillatin ila qaumi au nabiyyin yuha ilaihi bi syari'ati man qablahu liyujaddidaha. Dan sepanjang masa, sepanjang sejarah kehidupan dunia ini, tidak ada satu umat pun yang kosong dari Rasul yang kepada mereka Allah utus untuk membawa satu syariat yang berdiri sendiri kepada kaumnya. Atau minimal pasti ada seorang nabi yang Allah utus yang diwahyukan kepadanya dengan membawa syariat Rasul yang sebelumnya. Liyujaddidaha, untuk memperbaharuinya kembali, untuk menghidupkannya kembali. Jadi apa yang dulu udah dibawa oleh nabi yang sebelumnya, udah diajarkan, udah sampai, kemudian luntur, nah ini dihidupkan lagi. Liyujaddidaha. Hal ini sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala di dalam An-Nahl 36, Fatir 24 dan juga Al-Maidah 44. Itu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Surat An-Nahl 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula ani'budullaha wajtanibut taghut. Artinya, dan sungguh-sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul. Ini setiap umat sepanjang kehidupan ini Allah firmankan, Allah beri pernyataan bahwa Allah benar-benar telah mengutus rasul kepada mereka. Bahkan ada detailnya, detail risalah wahyu yang disampaikan. Apa itu? Risalahnya, syariatnya, agamanya yaitu sama. Apa itu? U'budullaha, sembahlah Allah saja, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Ini namanya tafsiriyah. Menafsirkan risalahnya Rasul. Di Rasul yang Allah utus membawa risalah, risalahnya, nah gitu. Ini namanya tafsiriyah. Demikian juga firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wa im min ummatin illa khala fiha nadir. Dan tidak ada suatu umat pun kecuali padanya telah ada seorang pemberi peringatan. Fatir 24. Juga firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, inna anzalna taurata fiha hudaw wa nur yahkumu bihan nabiyuna alladina aslamu lilladina hadu. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi. Yang dengan kitab itu, dengan Taurat itu, an-nabiyu, nabi-nabi yang aslamu, nabi-nabi yang Islam, nabi-nabi yang menyerahkan diri kepada Allah, yahkumu, mereka memutuskan perkaranya orang-orang Yahudi. Ya. Itu ikhwah rahimani wa rahimakumullah, penjelasan bahwasanya di sepanjang kehidupan alam semesta ini Allah selalu menyayangi manusia. Allah yang menciptakan mereka dan mereka akan kembali kepada Allah, dan sepanjang kehidupan mereka dibimbing oleh rasul-rasul. Oleh ajaran Rasul, yang mana Allah selalu mengutus Rasul-Rasul kepada sepanjang umat manusia, hingga kita sekarang berada Rasul yang terakhir. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, demikian penjelasan yang menerangkan kepada semua kita
tentang Rasul yang dimaksudkan dan Rasul yang kita imani, Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau terangkan kepada kita bahwa semua rasul-rasul yang Allah utus, mereka adalah orang-orang yang mulia. Mereka orang-orang yang mendapatkan nikmat yang mutlak, yaitu nikmat kenabian, nikmat kerasulan, nikmat yang khusus Allah berikan kepada mereka-mereka saja secara khusus tertentu. Tidak diberikan oleh Allah kepada semua orang. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Namun demikian, kita harus mendudukkan mereka tanpa melampaui batas. Tidak boleh kita berlebih-lebihan. Kemudian sampai menjadikan Rasul seperti Allah yang mengutusnya. Enggak boleh. Di kita tidak boleh meremehkannya karena mereka Rasul. Rasul jangan diremehkan. Namun juga jangan berlebihan karena mereka diutus oleh yang mengutusnya. Jangan disamakan dengan yang mengutusnya. Ya, beliau terangkan di sini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. War-rusulu basyarun makhluquna laisa lahum min khasa'isir rububiyyati wal uluhiyati syai'un. Syai'un ini marfu, ya. Rafa sebagai isim dari laisa. Isim laisa. Khabarnya laisa sibul jumlah lahum. Jadi laisa lahum syai'un. Laisa lahum syai'un. Ya. Wa rusulu dan para rasul semua mereka adalah basyarun. Semua mereka adalah manusia. Mereka manusia, makhlukuna, manusia yang diciptakan oleh Allah. Jadi mereka semua adalah tetap dinamakan makhluk dan dinamakan manusia. Ya, yang namanya manusia, yang namanya makhluk, laisa lahum syai'un. Mereka tidak memiliki sedikit pun dari kekhususan ketuhanan. Kekhususan untuk disembah, uluhiyah. Tidak punya sedikit pun. Jadi kita nggak boleh melampaui batas memberikan sifat ketuhanan kepada Rasul atau memberikan suatu peribadahan kepada Rasul. Karena mereka bagaimanapun mulianya diangkat oleh Allah, diberi nikmat mutlak, tetap mereka adalah ar-rusulu itu basyarun makhlukuna. Yang demikian sebagaimana dalil-dalil berikut ini. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala an nabiyyihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa huwa sayyidul mursalina wa a'dhamuhum jahan indallah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menceritakan tentang nabinya yang bernama Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau di sini menukil pertama kali tentang Nabi Muhammad sebagai dalil hal ini karena beliau adalah Sayyidul Mursalin. Beliau adalah ketuanya, pemimpinnya para rasul. Beliau adalah rasul yang paling mulia, paling agung kedudukannya, paling agung kemuliaannya di sisi Allah. Nah, ternyata beliau sebagai rasul yang paling mulia, nabi yang paling mulia, sebagai mursalin, beliau diperintah oleh Allah untuk mengatakan apa? Mengatakan ini. Apa yang Allah firmankan dalam Al-A'raf ayat 188. Yaitu firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Qul la amliku li nafsi naf'aw wala dharran illa ma sya'allah walau kuntu a'lamul ghaiba lastaksartu minal khairi wa ma massaniyassu."
in ana illa nadiru wa basyirul liqaumi yu'minun. Wahai Muhammad, katakanlah. Ini beliau sebagai Sayyidul Mursalin, sebagai a'dhamuhum jahan indallah, Allah perintahkan untuk menyampaikan perkataan sebagai pernyataan. La amliku li nafsi naf'an wala dharran. Aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku sendiri dan tidak pula menolak suatu kemudaratan kecuali apa yang dikehendaki Allah. Walau kuntu, dan seandainya aku, sekiranya aku mengetahui perkara yang gaib, lastaksartu. Ini jawab syarat. Niscaya, tentulah aku akan berbuat banyak kebaikan. Dan tentunya aku tidak akan ditimpa kemudaratan. Tetapi aku ini adalah tidak lain kecuali sekedar pembawa berita gembira dan peringatan. Pemberi peringatan dan kabar gembira bagi kaum yang beriman. Al-A'raf 188. Ini menerangkan dengan jelas bahwa beliau sebagai Sayyidul Mursalin itu tidak memiliki kekhususan rububiyah, kekhususan uluhiyah, bahkan beliau manusia biasa. Manusia biasa yang tidak kuasa menarik kemanfaatan untuk dirinya sendiri, apalagi untuk orang lain, kecuali semua sebatas apa yang dikehendaki oleh Allah. Beliau pun juga manusia, makhluk yang tidak mengetahui perkara yang gaib. Nah itu. Ya khatifillah. Rahimani wa rahimakumullah. Itu yang pertama. Selanjutnya yang kedua, juga waqala subhanahu wa ta'ala di dalam surat Jin ayat yang ke-21 dan 22. Qul inni la amliku lakum darra wala rasyada. Qul inni la yujirani minallahi ahad walan ajida min dunihi multahada. Hai Muhammad, katakanlah, sesungguhnya aku tidak kuasa mendatangkan suatu kemudaratan kepadamu dan tidak pula suatu kemanfaatan. Dan katakan juga, sesungguhnya aku sekali-kali tiada seorang pun yang bisa melindungi aku dari azab Allah. Jika Allah mengazabku, kalau sampai aku menyelisihi wahyu Allah, lalu dia mengazab aku, tidak ada seorang pun yang bisa melindungi aku. Dan aku sekali-kali tidak akan mendapatkan dari selainnya suatu tempat berlindung. Hanya kepadanya tempat berlindung. Saya hanya Rasul. Saya selalu menyampaikan wahyu. Saya amanah menyampaikan wahyu. Akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, setelah jelas Rasul yang paling mulia, Sayyidul Mursal, demikian keadaannya, demikian faktanya, maka tentu demikian pula semua rasul-rasul yang lain. Bahkan ada nas di sana jelas menunjukkan bahwa mereka, para rasul itu adalah juga sakit, juga butuh makan, layaknya manusia. Ya, beliau terangkan, wa talhaquhum khasaisul basyariyati. Dan juga justru mereka itu mengalami atau ditimpa, dikejar-kejar oleh kekhususan manusia. Jadi ciri khas manusia itu mengejar mereka. Mereka tidak bisa menghindari kekhususan manusia untuk tetap berlaku pada diri mereka. Apa itu? Di antara kekhususan manusia yaitu seperti al-maradi, sakit. Ya kan? Mereka pun tetap dikejar oleh sakit, tertimpa sakit.
Juga mereka wal mauti, juga mati. Juga wal hajati ila ta'ami wasyarabi, juga membutuhkan makan dan minum. Dan lain-lain, itu namanya kekhususan manusia. Itu pun terjadi dan berlaku pada mereka. Sebagaimana hal ini diterangkan oleh Allah, qala Allah Ta'ala an Ibrahim alaihi salatu wassalam fi wasfihi li rabbih ta'ala. Sebagaimana hal itu sesuai firman-Nya Allah ketika menerangkan, menceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Nabi Ibrahim mensifati Rabb-Nya. Beliau berkata, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di dalam surat Asy-Syu'ara 79 sampai 81. Nabi Ibrahim mensifati Rabb-Nya, walladzi huwa yut'imuni wa yaskin. Dan Tuhankulah yang dia itu memberi makan dan minum ni kepadaku. Jadi aku ini makan, aku ini minum, diberi makan oleh Tuhan. Wa idza maridtu fahuwa yasfin, dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Jadi aku sakit, aku bisa sakit, aku juga dikejar oleh oleh sakit juga. Aku nggak bisa menghindari sakit. Sudah dikehendaki oleh Tuhanku. Walladzi yumituni summa yuhyin, dan juga dialah zat Tuhankulah yang mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku kembali. Asy-Syu'ara 79-81. Ya ini ikhwah, itu penjelasan bahwasanya para rasul mereka punya dan memiliki sifat-sifat kemanusiaan, ciri khas manusia terjadi pada mereka, tidak bisa lepas dari mereka sama sekali. Juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innama ana basyarum mislukum. Sesungguhnya aku hanyalah manusia semisal kalian. Aku juga punya kekhususan manusia, ciri khas manusia. Apa itu? Ansa. Aku pun juga punya sifat lupa. Kamatan sauna, sebagaimana kalian juga pernah lupa. Faida nasitu fadzakiruni, maka apabila aku lupa, ingatkanlah aku. Ya, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Itu hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari Kitabul Qiblah. Bab at-tawajjuh nawal qiblah, dan Muslim Kitabul Masajid. Ya, bab as-sahwu fis shalah wasujudilahu, bab lupa ketika sholat dan sujud sahwi. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, itu tentang bahwa Rasul itu tidak bisa lepas dari ciri khas manusia. Dia tetap manusia, basyarun makhlukun, dan tidak bisa menghindari ciri khas manusia seperti makan, minum, sakit, ya kan, lupa, ya, bahkan mati dan dihidupkan lagi. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dan juga dengan secara pasti Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa rasul-rasulnya itu adalah hamba. Hamba. Ya, sebagaimana beliau jelaskan, wa qad wasafahumullahu ta'ala bil ubudiyyati lahu fi a'la maqamatihim wa fi siyaqis sana'i alaihim. Allah Subhanahu wa ta'ala sungguh-sungguh mensifati para rasul-rasulnya itu dengan sifat hamba. Mereka hamba, menghamba kepada Allah. Sekalipun mereka sedang pada posisi setinggi-tingginya kedudukan. Sekalipun dalam pembicaraan disanjung-sanjung dan dipuji, tetap ditetapkan mereka adalah hamba yang menghamba kepada Allah. Hal yang demikian sebagaimana firman-firman-Nya Allah, faqala ta'ala fi Nuhin. Allah berfirman menerangkan hakikatnya Nabi Nuh sallallahu alaihi wasallam, innahu kana abdan syakura.
Sesungguhnya Nuh itu adalah hamba yang pandai bersyukur. Ini kan namanya a'la maqamat. Siyakis sana. Dinamakan beliau sedang di kedudukan yang tinggi dan disanjung. Namun dia adalah abdan. Abdan hamba. Nah, gitu. Juga waqala fi Muhammadin. Allah berfirman di dalam menerangkan hakikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tabarakalladzi nazalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya supaya hambanya itu menjadi pemberi peringatan bagi semesta alam, seluruh alam. Di sini beliau dipuji-puji. Apa ujiannya? Sedang mendapatkan Al-Furqan. Ya, mendapatkan Al-Furqan. Lebih dari diwisuda, ya kan? Sedang mendapatkan Al-Furqan. Dan diangkat langsung menjadi nadhir. Rasul pemberi peringatan. Namun demikian disebut-sebut ala abdihi. Ditetapkan adalah sebagai hamba. Jadi beliau mendapatkan Al-Furqan sebagai pemberi peringatan, tidak keluar dari hakikat beliau sebagai hamba ala abdihi. Ini pemahaman yang mesti kita miliki. Kita mencintai Rasul, kita menghormati Rasul, kita mentaati Rasul, kita mau memuliakan Rasul. Namun jangan melampaui batas. Jangan menyembah Rasul, jangan menuhankan Rasul. Bagaimanapun mereka mulianya, tetap ditetapkan oleh Allah adalah hamba ala abdihi. Ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Diterangkan juga hal ini sebagaimana yang beliau terangkan lebih lanjut, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Wa qala fi Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub sallallahu alaihi wasallam. Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar. Inna akhlasnahum bi khalisatin dzikrad dar wa innahum indana laminal mustafainal akhyar. Mustafaina ini isim jamak mudzakkar salim. Fa fiilnya shad, ainnya fa, lamnya dibuang, makanya mustafaina kan lamnya mahdhuf ya. Artinya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dan ingatlah hamba-hamba kami yaitu Ibrahim, Ishak, Yakub. Mereka adalah ulil aidi. Mereka adalah orang-orang yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar. Wal absar, mempunyai ilmu-ilmu yang tinggi. Inna akhlasnahum, sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka bi khalisatin, dengan akhlak yang sangat tinggi. Apa itu? Dzikrad dar, selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Jadi akhlak yang tinggi, akhlak yang mulia adalah punya perangai mengingatkan manusia agar mereka ingat kepada negeri akhirat. Itu perangai yang mulia. Kita mesti memegangnya juga, mengikuti mereka. Ya, akhwati fillah. Yang terakhir yang kita bahas pada pertemuan kita kali ini, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Wa qala fi Isa bin Maryam. Dan Allah berfirman menerangkan hakikat jati diri Nabi Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan, in huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu masalal li bani Israil. Az-Zukhruf 59. Artinya, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, in huwa, Isa bin Maryam itu tidak lain
hanyalah abdun. Ini tegas. Tegas sekali. Jadi memang selayaknya tidak ada penuhanan Nabi Isa. Jadi kalau kita bandingkan dengan keterangan di atas menerangkan kehambaan nabi-nabi dan rasul yang lain, maka keterangan dari Allah tentang kehambaan Isa ini paling tegas. Dengan lafadz in huwa illa abdun. Isa itu tidak lain hanyalah seorang hamba. Bayangkan, tegas sekali. Ditegaskan lagi, an'amna alaihi. Betapapun hebatnya dia, itu adalah nikmat kami. Itu nikmat kami, itu kenikmatan yang kami berikan kepadanya. Wa ja'alnahu masala. Dan yang demikian ini karena kami menjadikan dia sebagai tanda, sebagai bukti, sebagai mukjizat, menerangkan keagungan dan kekuasaan Allah diterangkan kepada Bani Israel. Di Nabi Isa, Allah takdirkan demikian itu, tetap dia adalah hamba yang diberi nikmat, didemikiankan karena untuk menerangkan kekuasaan Allah kepada Bani Israel. Jadi kehebatan Nabi Musa memang disesuaikan dengan tugas yang beliau bawa untuk menerangkan kekuasaan Allah kepada Bani Israel. Namun bagaimana hebatnya, dia adalah tetap tidak lain melainkan hanyalah hamba yang diberi nikmat. Ya, akhwati fillah, rahimani wa rahimakum. Demikian kita bahas untuk muqaddimah tentang al-iman birusul. Adapun nanti cakupan 4 perkara al-iman birusul kita lanjutkan insyaallah di pertemuan yang akan datang. Demikian kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma iksim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asyik. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhul warisa minna waj'al sa'rona ala man dolamana wansurna ala man adana wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'al dunya akbara hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhirul kalami anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.